Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi yang disusun oleh kelompok kami. Nah, yang pertama, tentunya sebelum melakukan atau merancang sebuah strategi pembelajaran, tentunya ada pra-perencanaan pembelajaran. Nah, menurut kelompok kami, hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyusun strategi pembelajaran, yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Seperti yang kita ketahui pada kurikulum Merdeka saat ini kan ada capaian pembelajaran yang sudah disediakan di setiap fasenya. Nah, untuk merencanakan pembelajaran, tentunya kita harus mengacu capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya melakukan profiling peserta didik dengan menggunakan asesmen diagnostik. Tujuannya untuk mengenali bagaimana karakteristik peserta didik yang akan kita ajarkan nantinya. Nah, untuk strategi yang kita kemas pada pembelajaran ini, kita terfokuskan pada gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah mengetahui terkait karakteristik peserta didik, selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan oleh seorang guru, di sini kelompok kami mencoba untuk menyusun modul ajar yang akan diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian terkait strategi pembelajaran, di sini kelompok kami menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Untuk metode pembelajarannya di sini ada metode ceramah, tanya jawab, penugasan dan juga diskusi. Terkait media pembelajaran di sini ada bahan ajar berupa PPT, laptop atau HP, jaringan internet, papan tulis dan juga mind map. Untuk alokasi waktunya di sini kita susun menjadi 2 jam pembelajaran atau 2 kali 45 menit. Terkait materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu mengenai perubahan iklim. Terkait alur kegiatan pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan terkait alur pembelajaran, di mana di sini eh, diawali dengan kegiatan pembuka, yakni guru melakukan pembukaan dengan salam, kemudian berdoa dan memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan absensi. Eh, Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, next slide. Iya, di tujuan pembelajaran sendiri, di sini di sini kami menggunakan menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengkomunikasikan hasil penyelidikan perubahan iklim. Kemudian menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk menganalisis penyebab dampak dan solusi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati terjadinya perubahan iklim. Di mana di sini elemen CP yang dituju pada pembelajaran fisika yakni peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dan cangkupan keterampilan proses dalam pengukuran perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Di mana keterampilan proses yang dituju yakni mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mencipta, mengevaluasi, dan refleksi. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Nah, di sini ada video, nggak ada suaranya ya? Iya. Jadi video tersebut itu saya nggak ada suaranya ya. Jadi video tersebut itu tadi menceritakan tentang salah satu bagi salah satu
pengenalan masalah kepada anak-anak. Jadi pengenalan masalah di sini terkait tentang tambang batu bara yang akan dibangun begitu. Nah, dari situ kita nantinya meminta anak-anak untuk istilahnya mengamati video tersebut. Salah satu bagian dari pengenalan masalah kepada mereka. Selanjutnya, nah di mana di sini eh, efek rumah kaca sendiri, eh, efek rumah kaca itu berdampak terhadap pemanasan global, di mana pemanasan global itu nanti juga akan mempengaruhi perubahan iklim yang akan terjadi gitu. Nah, itu tadi bisa dikaitkan dengan video yang sebelumnya tentang pengenalan masalah kepada anak-anak. Jadi ini merupakan bagian dari pertanyaan pemantik begitu, yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Begitu kurang lebihnya. Selanjutnya tentang kegiatan inti, yakni akan dijelaskan oleh Tania. Tanianya keluar ya. Saya akan melanjutkan Oh iya. penjelasan dari Mbak Rahma. Kegiatan inti selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, pada tahap ini, guru mengorganisasikan peserta didik menjadi 5-6 kelompok yang terdiri dari 6 orang atau 5 orang. Kemudian setelah membagi kelompok, guru akan membagikan LKPD dan kartu UNU pada peserta didik. Selanjutnya, guru menjelaskan secara singkat bagaimana tahapan pengerjaan dari LKPD. Jadi pada tahap ini guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggunakan sumber referensi yang telah tersedia sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, referensi ini terdiri dari beberapa macam seperti video, audio, dan juga terdapat artikel. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih salah satunya sesuai dengan minat belajar atau gaya belajarnya. Selanjutnya, guru membimbing penyelidikan kelompok. Nah, pada tahap ini, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mencari informasi berdasarkan materi yang telah disediakan. Kemudian, guru dapat membimbing dalam menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD berdasarkan referensi yang telah dipelajari dengan bantuan word wall dalam bentuk teka-teki silang. Seperti video berikut ini. Bisa diputar nih. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari teka-teki silang. Baik, untuk kegiatan inti selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Maya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah guru membimbing penyelidikan individu dan siswa mengembangkan dan menyajikan hasil, maka guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru mengevaluasi pekerjaan peserta didik terkait materi yang telah dibahas di LKPD. Sedangkan peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan menyampaikan pemahamannya. Baik, ini adalah materi-materi yang dijelaskan oleh guru untuk menyatukan pemahaman dari peserta didik pada akhir sintak dari PBL. Selanjutnya, kegiatan penutup yaitu guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal post-test yang dapat di-scan dalam barcode berikut.
meminta peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan datang, serta yang terakhir adalah menutup pembelajaran dengan doa. Adapun lampiran soal post-test yang dilakukan oleh guru sebelum mengakhiri pembelajaran, ada 5 soal yang telah dibagikan sebagai berikut. Baik, saya kembalikan kepada Miftahul. Mungkin demikian strategi yang disusun oleh kelompok kami terkait pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Mungkin dari Bu Esti ada masukan terkait strategi yang telah kami rencanakan. Iya, kalau menurut saya sih Mas dan Mbak sudah cukup komplit ya apa untuk pembelajaran berdiferensiasi yang disajikan tadi karena sudah melewati step-step yang memang sudah seharusnya. Cuman mungkin saya perlu mengkonfirmasi. Jadi tadi sudah dilakukan tahapan untuk apa menetapkan tujuan pembelajarannya ada, kemudian sudah memetakan juga kebutuhan siswa di kelas seperti apa gitu ya. Dan apa untuk kegiatan-kegiatan yang disajikan juga cukup bervariasi. Mungkin yang perlu saya pertanyakan mengenai refleksi sebetulnya ya, apakah untuk yang refleksi ini disajikannya dalam pertanyaan yang tadi paling akhir disampaikan oleh Mbak Maya ya tadi pertanyaan yang disajikan berupa post-test itu apakah sudah termasuk dalam refleksi? Karena maksudnya kalau refleksi sejauh pemahaman saya adalah bagaimana siswa itu mengetahui tentang sejauh mana dia mengukur dirinya ya. Jadi intinya post-testnya tidak hanya mengenai apa sih materi yang sudah dipelajari, dia sudah mengerti atau belum dan sebagainya, tapi mungkin lebih juga mengukur bukan hanya tentang kemampuannya, tapi juga mengenai apa ya sejauh mana dia bisa bisa menyampaikan pendapatnya, hal-hal yang dia rasakan juga gitu. Jadi maksudnya apakah dia cukup cukup memahami sejauh mana dari skala 1 sampai 10 dia bisa atau tidak dan sebagainya. Jadi memang untuk proses ini lebih selain selain mengukur apa pertanyaan yang diberikan terkait dengan materi yang ada, tapi juga mungkin mengenai feedback, mengenai proses ketika dia menjawab pertanyaan dan belajar tentang topik itu. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu, mungkin yang perlu sedikit tambahkan, tapi sebetulnya itu tidak salah dalam pertanyaannya. Jadi maksudnya kalau misalnya tentang iklim tadi mungkin seperti pertanyaan yang menggali lebih dalam tentang apa ya, yang menurutmu apa yang perlu kita lakukan supaya kita jaga iklim ini stabil misalnya seperti itu. Jadi lebih menggali tentang coach gitu ya. Jadi cara berpikir setnya mungkin seperti itu yang perlu ditambahkan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang disajikan seperti crossword itu, kemudian ada diskusi, teka bilang dan sebagainya itu sudah cukup kreatif. Jadi anak-anak pasti juga apa ya challenge gitu ya, tertantang juga untuk menyelesaikan. Menarik sih, betul. Terima kasih untuk masukannya dari Bu Esti. Nah, mungkin saya di sini mencoba menyampaikan kembali Bu terkait yang dijelaskan oleh Maya. Sebenarnya Silakan. betul kata Bu Esti tadi terkait refleksi itu kan tidak hanya tentang pengetahuan atau pemahaman yang mereka peroleh terkait materi Ibu. Mungkin perasaan senang mereka itu seperti apa seperti ya. Ya, Ini ya, mungkin bentuk refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang coba kami sampaikan mungkin seperti ini Bu. Mungkin di sini saya contohkan ada 4 pertanyaan Bu. Mungkin ini kan kebetulan materi yang kami coba jelaskan itu terkait materi fisika. Mungkin pertanyaan yang mungkin kami sampaikan kepada siswa itu nanti seperti ini. Saya bersemangat belajar fisika karena guru mengajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, mungkin siswa bisa ngerating dari 1 sampai 5 itu seperti apa. Tentunya juga masukan dari Bu Esti tentunya baik buat kami, akan kami pertimbangkan untuk apa ya, memperbaiki strategi kami dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, Bu. ya, Mungkin maksud dari saya ya ini cukup
cukup menarik sih. Maksudnya sudah tercantum di sini juga ya ternyata Mas. Mungkin saya tadi kurang teliti membacanya, Nggih, tapi Bu. ini feedback yang bagus. Jadi maksud saya ya ini tadi yang Mas sampaikan, Mas Miftahul sampaikan. Jadi di sini murid bisa ngerating gurunya juga ya. Apa saya aktif bertanya, kemudian gurunya bagaimana mengajarnya, sejauh mana dia memahami dan seterusnya. Ini cukup yang refleksi yang cukup bagus. Jadi supaya siswa bukan hanya guru menyampaikan pada siswa, tapi siswa juga memberikan semacam refleksi untuk dirinya sendiri dan juga untuk pengajar itu. Nggih, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau meminta saran. Ini kalau kalau misalnya anaknya termasuk yang apa ya, pembelajar yang kinestetik gitu ya, kira-kira apa ya, eh, gaya belajar yang kinestetik, kira-kira kegiatan apa yang berhubungan dengan iklim yang mungkin bisa memancing ketertarikan mereka untuk lebih lebih memperdalam topik ini gitu. Karena kalau misalnya yang pembelajar visual, ya mungkin mereka bisa nonton film tadi ya, sajikan banyak video yang cukup menarik. Kemudian yang estetik, biasanya mereka kan apa ya, lebih ke hands on activity gitu ya, kegiatan yang memang mereka bisa lakukan secara langsung. Apakah mungkin Mbak dan Mas di sini pernah ada, ini juga juga untuk saya ya, nanti ke depannya kalau misalnya saya mengajar apapun itu, ya bisa sharing juga ke guru-guru saya yang berhubungan dengan iklim, terutama ini kan fisika. Kira-kira apa pembelajaran yang percobaan mungkin atau apa yang bisa mereka lakukan gitu yang sehubungan dengan ini? Apakah ada ide-ide? Silahkan. Kalau mau sharing monggo. Kalau dari saya mungkin Ibu, itu kita kan membahas tentang perubahan iklim. Itu kan tadi dijelaskan kalau perubahan iklim itu berkaitan dengan pemanasan global dan efek rumah kaca. Mungkin Betul. terkait percobaan yang akan kelompok kami atau dicoba itu mungkin pernah siswa tuh melakukan percobaan ada dua toples itu Ibu. Nah di toples itu nantinya ada tanah dan ada yang diberi tanaman dan tidak ada atau hanya tanah saja. Nanti itu kita ukur suhunya kira-kira yang ada tanamannya ini suhunya seperti apa, yang tanpa tanaman ini suhunya seperti apa. Itu kan nanti mungkin bisa menunjukkan perbedaan pengaruh dari penghijauan hutan seperti itu Bu. Secara Oh simulasi ya, kecil lah oke oke. Iya itu ya, juga ide yang salah bagus satu juga. solusi. Ya itu akan sangat menarik mereka yang memang apa ya, sifatnya praktikal gitu ya, suka praktek dan bukan hanya membaca atau melihat saja gitu. Ya, ide bagus sih Mas Miftah. Ada lagi mungkin Mbak, ada yang punya pengalaman yang bisa di-sharing. Pengalaman, Oke. Ya, pengalaman saya sih iya. di kemarin pembelajaran terbimbing itu melalui percobaan sih. Kebetulan ada Oke. saya dari biologi, iya itu sistem indera. Jadi sistem indera sendiri itu kan ada 5 indera. Nah itu sendiri eh, jadi mulai dari mata, telinga, ya semua itu mereka akhirnya terbagi. Jadi untuk mereka yang kinestetik, mereka yang jadi saya kayak probandus, istilahnya probandus itu yang diuji cobakan gitu ya. Mereka Oh yang iya, iya betul. bagian kemudian mereka yang akhirnya yang visual, mereka yang akhirnya jadi dari anak-anak visual, anak-anak kinestetik, kemudian itu semuanya akhirnya terbagi di situ dari percobaan itu. Dan memang dari percobaan kemarin yang sistem indera itu mereka jadi excited gitu karena mereka merasa bisa memenuhi gaya belajar mereka masing-masing gitu. Betul. Di lain sisi juga ke sistem indera itu kan kemarin memang percobaannya macam-macam. Jadi untuk mata sendiri ada beberapa percobaan gitu. Jadi saya bagi beberapa kelompok dan itu ternyata membuat mereka eh, cukup apa ya seperti pengalaman baru begitu karena selama ini kan hanya belajar di kelas mendengarkan materi atau mungkin ceramah guru seperti itu. Jadi Iya, menurut saya seperti percobaan meskipun percobaan sederhana di dalam kelas itu bisa membantu mereka. Menurut saya begitu. iya betul betul. Iya setuju sih Mbak Rahma, karena memang apa, apalagi biologi ya pasti sangat biologi dan fisika ini tempatnya ladang yang
apa sih yang memang banyak sekali bisa diberikan percobaan gitu ya. Beda dengan pelajaran-pelajaran misalnya PPKN gitu ya. Ya itu agak lebih sulit gitu. Tapi kalau biologi, fisika, kimia, matematika itu banyak sekali ininya apa ya kesempatan untuk banyak praktek. Dan itu memang ya saya setuju sih banyak sekali yang bisa dilakukan dan bisa memfasilitasi gaya belajar dari siswa-siswa. Tanpa disadari sebetulnya anak-anak itu kan gaya belajarnya juga tidak tidak melulu misalnya yang visual ya visual aja gitu, tapi kita masing-masing dari kita nih sebetulnya punya gaya belajar yang lima-limanya itu kita empat-empatnya atau lima-limanya itu kita punya, tapi presentasinya mungkin berbeda-beda dan lebih dominan yang mana misalnya gitu. Jadi dengan melakukan percobaan itu visualnya juga dapat, auditori juga dapat gitu ya, kinestetik juga ada dan jadi memang ya ini sih kita lebih lebih kaya akhirnya untuk anak-anak pun juga seperti itu. Tip bagus. Nantang sekali. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup cukup jelas tadi masukan dari UST juga. Cukup kreatif sih Mas, Mbak. Jadi untuk kegiatannya saya rasa kalau saya menjadi siswanya ya, siswa yang memang belajar di kurikulum Merdeka, ini cukup apa menantang, menarik dan nggak bikin bosen gitu apa yang kita lakukan. Karena kegiatannya juga modern gitu ya, apalagi tadi pakai barcode dan segala macamnya itu memfasilitasi STEM learning juga lebih teknologinya dapat bukan hanya pencil and paper aja jadi cuma di kertas dan pulpen aja seperti masa-masa jadul gitu ya tapi lebih ke teknologi dan itu menyenangkan buat siswa menurut saya seperti itu. Jadi ya saya salut sih apa yang sudah dilakukan sudah oke. Mungkin dengan berjalannya waktu nanti banyak banyak apa sih pasti akan menyadari sendiri gitu loh nanti oh ini kurangnya begini untuk penilaian tadi juga akan belum tersampaikan ya tapi mungkin saya yakin lah Pak dan Mas juga sudah memahami itu bagaimana penilaiannya karena kan penilaian bukan hanya masalah hasilnya crossword itu tadi ya tadi aku bilang tapi prosesnya bagaimana diskusinya anak-anak dalam kelompok seperti apa dan jadi ya saya nggak perlu bahas itu tapi saya yakin Mbak dan Mas sudah melakukan dan sudah memahami tapi yang jelas kalau masalah penyajian dari materi apa yang disampaikan tadi cukup bagus tentang dan menantang siswa maksud saya dan cukup komplit untuk bisa memfasilitasi pembelajaran seperti itu saja. Jadi menurut Bu Esti sendiri untuk strategi pembelajarannya sudah tepat ya, Bu? Iya, sudah oke sih Mbak. Apa sudah cukup bagus dan sudah tepat apa ya dan ini masalah yang penting sih apa masalah kreativitas dan refleksi itu tadi ya karena memang untuk dari kurikulum merdeka salah satu unsur yang memang harus di apa anak-anak untuk banyak digali adalah masalah refleksi itu salah satunya selain memang sebelumnya kita ada yaitu tadi pembelajaran dan etik harus mengukur dulu kemampuan anaknya dan seterusnya tapi jangan sampai lupa untuk yang part refleksi itu dan tadi sudah disajikan juga di slide. Jadi oke sudah komplit sudah lengkap. Eh, ini Bu Esti, kalau misalkan mau sharing ya, mau tanya ya, bagaimana menurut Bu Esti kalau kan kadang anak-anak itu ada yang pengen tanya tapi takut begitu ya Bu. Kira-kira kalau menurut Bu Esti bagaimana cara kita memfasilitasi mereka untuk mungkin jadi lebih berani untuk bertanya atau lebih terbuka gitu mungkin. Kadang mereka itu nggak paham tapi mereka takut mau tanya Aku kayak gitu. bertanya iya iya Iya, iya beberapa siswa sekarang seperti itu ya mungkin ada apa sih anak-anak yang tidak percaya diri apalagi yang apa remaja ya biasanya mereka gitu karena atau gengsi bertanya atau malu bertanya gitu ya mungkin em, melalui proses juga sih Mbak Rahma kalau menurut saya jadi anak-anak ini tergantung gurunya bagaimana menciptakan kondisi apa apa friendly environment gitu ya ke mereka ketika kita belajar dan kita juga
membuka ini. Jadi bukan cuma satu arah ceramah satu arah, tapi kita banyak bertanya jawab. Nantinya kalau guru banyak tanya, tapi maksudnya pertanyaan terbuka ya, di mana di situ memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab tanpa harus dijudge gitu. Maksudnya tidak harus dinilai benar salahnya gitu. Jadi pertanyaan terbuka yang berupa opini. Jadi para siswa ini sangat mereka punya opini masing-masing dan itu sah-sah aja gitu, bukan opini yang salah atau opini yang benar. Jadi mungkin dengan pertanyaan terbuka semacam itu biasanya memancing siswa untuk berani gitu ya, berani mengeluarkan pendapat. Dimulai dari situ dulu. Jadi kalau mereka berani mengeluarkan pendapat tanpa dijudge, tanpa dinilai benar salah, itu biasanya akan memancing ke depannya para siswa ini lama-lama berproses, mereka tidak takut bertanya. Kalau menurut pengalaman sih begitu. Jadi kitanya yang memang harus pandai memancing, menciptakan kondisi di mana awalnya mungkin dari kita dulu sharing pengalaman sebagai guru. Terus kemudian dan pengalaman itu tidak harus pengalaman yang baik ya, mungkin pengalaman pahit gitu ya, supaya mereka juga paham bahwa sebagai manusia, guru itu juga manusia, kita bisa melakukan kesalahan, kita juga bisa mengeluarkan pendapat yang mungkin berbeda dari orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Jadi itu menggambarkan menyusun mindsetnya anak-anak juga bahwa sebetulnya ya nggak apa-apa, kamu banyaklah bercerita, banyaklah mengeluarkan pendapat, meskipun itu tidak harus sama dengan norma-norma yang ada, nggak masalah. Nah dari situ biasanya mereka terpancing untuk banyak bertanya, nggak malu dan sebagainya. Tapi memang berproses sebetulnya. Jadi ya itu tadi saya bilang semakin banyak ketemu dan mengakrabkan diri di mereka, itu akan membuat mereka jauh lebih berani nanti. Menurut saya Iya, sih jadi begitu. memang iya. Jadi memang butuh pendekatan juga ya, Bu Esti Betul, ya. berproses betul sekali. Ya, termasuk mungkin mengenali karakteristik mereka juga ya. Ya, ya, betul. Baik, kira-kira masih ada yang ditanyakan atau sudah, teman-teman? Sudah? Ya, mungkin cukup sekian Bu Esti untuk sharing Oke, malam ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk sama-sama. saran dan kritiknya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi